Baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini, kalau seandainya nanti channel ini tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini, silahkan teman-teman subscribe dan like-nya. Siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung kita kembali ke pembahasan, oke teman-teman. Nah, di sini ada informasi menarik bagi kita semua per tanggal 31 Juli nanti, oke, per tanggal 1 bulan Juli ini, oke. Pinjol-pinjol akan diperketat. Saya meyakinkan pinjol-pinjol akan terjadi banyak yang bangkrut, oke. Mungkin saja banyak yang collab. Apakah ini berita bagus atau tidak? Seperti ini, oke teman-teman. Beritanya adalah per tanggal 31 nanti semua pinjol tidak boleh lagi memberikan kepinjaman online atau ke nasabah, maksudnya semena-mena. Jadi paham sampai sini, oke? Tidak boleh semena-mena, tidak boleh melebihi 3 aplikasi. Bayangkan, oke, kalau seandainya teman-teman punya aplikasi misalkan 3, ada pinjaman, nanti mau pinjam lagi ke aplikasi lain, itu tidak bisa. Ini informasi bagus sekali supaya teman-teman semuanya tidak kecanduan, tidak ketergantungan yang namanya sama pinjaman online. Ini berita bagus bagi pinjolnya. Dampaknya apa? Dampaknya mereka tidak bisa mengucurkan dana mereka sebanyak-banyaknya kepada pihak masyarakat. Dan apa yang terjadi kalau mereka tidak bisa mengucurkan dana sebanyak itu? Mereka akan terjadi tidak jalan, bisnisnya tidak bisa jalan. Bagaimana? Oke, kalau seandainya uang tidak berputar, sudah pasti akan banyak mendapatkan kerugian. Ketika mendapatkan kerugian, mereka pasti tidak betah, oke? Ketika tidak betah, dan mereka akan cabut dari perpinjaman online di Indonesia ini. Ini berita bagus. Lama kelamaan saya meyakinkan 100% ataupun 1000% pinjol 1, 2, 3, 4 seterusnya akan berjatuhan, oke? Mungkin akhir tahun 2025. Karena kalau seandainya aturan ini memang berkelanjutan seterusnya, saya meyakinkan hanya pinjol-pinjol raksasa saja mungkin yang akan bertahan, dan pinjol-pinjol yang kecil-kecil itu saya menyatakan tidak akan kuat modalnya, oke, untuk bayar karyawan, untuk bayar perizinan, untuk bayar akomodasi apapun itu, mereka pasti sangat-sangat bengkak. Dengan adanya aturan yang berikan OJK yang seperti ini, saya nyatakan, oke, mereka tidak akan bertahan lama. Ini beritanya sebenarnya bagus juga untuk kita semua teman-teman, supaya pada para masyarakat ini tidak terlalu kecanduan, tidak terlalu berharap hidupnya sama yang namanya pinjaman online. Jadi teman-teman semuanya, kita berharap kepada pihak pemerintah, regulasi ini, oke, aturan ini terus diperlanjutkan, jangan pernah berhenti cuma omong-omong belaka. Karena takutnya kalau seandainya hanya omong-omong belaka, tidak memberikan sanksi kepada pihak pinjol yang melanggar aturan ini, takutnya mereka kedepannya seenaknya. Kenapa saya katakan seenaknya? Mereka sebanyak-banyaknya mengucurkan dana kepada pihak masyarakat tanpa melihat latar belakang, oke? Tanpa melihat apapun yang dilakukan para masyarakat. Karena dengan cara inilah mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Bahkan para nasabah banyak yang sampai 10 aplikasi lebih cuman gara-gara pinjaman online. Bayangkan teman-teman, tidak ada batasan. Bagaimana mau dilunaskan pinjol-pinjol kalau sudah mencapai 10 aplikasi? Bayangkan, oke? Tidak akan pernah bisa orang melunaskan pinjol sampai 10 aplikasi, oke? Mau seperti apa, oke, uang pembayarannya? 1 aplikasi, 2 aplikasi saja itu sangat sulit untuk melunaskan. Banyak terjadi galbay, apalagi orang disuruh pinjam sebanyak-banyaknya. Nah, dengan adanya aturan OJK ini terbaru ini teman-teman, semoga saja ada dampak positifnya, ada kesadaran dari pihak masyarakat juga, dan juga ada kesadaran juga dari pihak pinjaman online-nya, supaya aturan ini benar-benar berlaku. Kita sebagai nasabah tidak boleh lagi, oke, meminjam seenaknya sampai melebihi 5 aplikasi bahkan 10 aplikasi, oke? Karena sudah dibatasi. Misalkan ada aplikasi pinjol misalnya Aku Laku, Kredipu ataupun di Klik Kami, oke, yang resmi OJK, kita mau meminjam lagi lebih dari 3 aplikasi ini, itu tidak bisa lagi. Karena sudah tercatat di BI checking kita atau slip kita sudah disetorkan kepada pihak OJK, dan tidak boleh lagi mendapatkan pinjaman. Di stop untuk sampai saat ini, sampai 3 aplikasi ini sudah dilunaskan. Kalau teman-teman sudah melunaskan 3 aplikasi yang dipinjam pertama tadi, barulah teman-teman bisa meminjam lagi. Nah, di sini dampaknya sangat positif teman-teman. Kita tidak boleh lagi meminjam, itu sangat bagus. Takutnya kalau seandainya tidak dibuat aturan seperti ini, masyarakat seenaknya, oke, menggali sini, menggali sana, menggali sini, menggali sana, oke, gali lubang sini, gali lubang sana, tidak akan berhenti bergantung hidupnya sama pinjaman online. Ini sangat berbahaya, sangat tidak bagus juga untuk literasi keuangan kita masih minim, masyarakat tidak mengerti cara pengelolaan uang, masih banyak yang minim literasi finansial. Jadi sangat banyak dampak negatifnya juga. Dengan ada harapan seperti ini, saya sangat gembira juga teman-teman, karena
informasi ini sangat bagus, sangat-sangat luar biasa. Saya acungi jempol, oke? 2 jempol. Aturan OJK ini sangat bagus. Kita lihat bersama-sama setelah ini, apakah sebulan depan ataupun sampai akhir tahun ini adakah terjadi kelonjakan peminjam atau tidak? Karena setiap bulan, setiap tahun peminjam online di Indonesia ini meningkat terus, tidak ada henti-hentinya. Nah, dengan adanya aturan ini, apakah ada redam sedikit atau tidak? Kita lihat bersama-sama nanti sampai akhir tahun 2025, oke? Sampai sini saya bisa sampaikan kurang lebih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berjumpa lagi.